nonton video kita ini akan jadi video yang viral menjelang habis ini. Jadi Mas Bonang pasti pernah mengalami keterpurukan soal finansial, dan caranya Mas Bonang bangkit bagaimana, teknis-teknisnya, bahkan termasuk kerjaan ini, berkat spiritual dan seterusnya, agak lebar. Tapi nanti kalau sampai sudah selesai, nah kalau Mas Hendra bagaimana? Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bonang, kali ini kita akan berdialog tentang bangkit dari keterpurukan finansial. Nah, saya kira Mas Bonang akan kita eksplor ya, pengalamannya seperti apa. Pernah nggak sih beliau ini mengalami kesulitan dalam konteks uang? Karena tak lihat di rumah mobilnya juga banyak berderet-deret begitu. Nah, nanti sampean bahas apa tuh namanya, kalau Mas Hendra bagaimana gitu, karena tak lihat di mobilnya Mas Hendra, sekarang bagus-bagus. Nah, aku tuh mau nek kamu tak ajar. Udah sampai kan sekolahnya tertata dengan baik, maju-maju pikirannya. Saya ingin sedikit Mas Bonang bercerita secara jujur apa yang saya sampaikan tadi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan mampu menjadi sebuah inspirasi dan energi yang positif untuk teman-teman kita yang mengalami hal yang sama. Monggo Mas Bonang, saya persilakan. Mas Hendra, matur suwun. Terima kasih. Saya harus berterima kasih beberapa kali karena rupanya Mas Hendra juga mengantarkan saya pada sebuah posisi yang membangkitkan saya juga, Mas. Tentang berspiritual, hubungannya dengan finansial seperti itu. Keterpurukan finansial semua dari kita pasti pernah mengalami. Bahkan kondisi saya pun saat ini tidak lepas dari permasalahan finansial. Jadi jangan dibayangkan kemudian orang bebas finansial, secara finansial itu tidak punya masalah dengan finansial. Tapi bagaimana kita mengatasi dan menspiritualitaskan finansial kita. Kebebasan itu termasuk di sini kebebasan finansial ya. Mungkin ke arah bagaimana teknisnya seperti itu Mas Hendra, saya kira ya. Kuncinya pada apapun itu ada pada mindset kelayakan kita, kesengajaan kita atas melayakkan diri kita pada sebuah keadaan. Kalau kita misalnya secara fisik ada keterbatasan, ya banyak contoh lah di dunia ini, manusia yang punya keterbatasan fisik, tapi ketika dia meletakkan kelayakan dirinya pada yang jauh melampaui keterbatasan itu, dia akan bersinar loh. Banyak kan contoh-contohnya. Ada yang punya handicap yang seperti ini, ternyata dia sangat bisa berprestasi. Makanya Mas Hendra, spiritual itu jangan hanya kemudian kita persepsikan ke masalah-masalah batiniah, tapi keutuhan batiniah dan material ini, dohir batin. Bahasa Mas Hendra kan Allah itu maha dohir maha batin. Jangan ke batin dohirnya ini. Nah dohir kan berarti masalah finansial juga Mas. Iya.
kita tarik garis dari apa yang saya sampaikan tadi ya, kelayakan, kesadaran kelayakan kita pada kondisi yang kita kehendaki. Kalau kesadaran kita ini melayakkan diri kita pada kondisi kemampuan secara finansial, dan itu kita beri energi, jadi mas, nggak tahu nanti arahnya dari mana secara teknis moro-moro kepethuk sopo ada ini itu Gusti Allah yang ngatur sudah. Kita layakkan diri saja bahwa saya secara finansial cukup. Ini cukup dan mampu ini kan mas, akhirnya mas hati-hati juga kita. Jangan serakah juga. Kita cukup secara finansial, sadari saja. Dengan meditasi bisa. Memang caranya seperti itu kalau saya. Saya punya pengalaman mas ya. Ketika ingin menyatakan sesuatu, saya pernah pada suatu kondisi ketika belum punya rumah itu, saya diajari oleh seseorang dari Jakarta waktu itu untuk visualisasi kekuatan otak ya, memvisualisasikan kondisi yang saya inginkan. Kemudian saya memvisualisasikan rumah, karena waktu itu belum punya rumah. Rumah yang saya visualisasikan itu kayak rumah Eropa, punya tiang dua yang bulat gitu, kayak istana Gerahadi atau apa. Itu saya visualisasikan. Tiap hari saya beri energi di situ. Tidak sampai berapa ya? Antara 3 sampai 6 bulan ya. Tidak tahu caranya, ketika saya mau bangun rumah, material datang, terus dibantu tenaga kerja, akhirnya jadi rumah itu, walaupun tiangnya tidak bulat, jadinya kotak. Kemudian ketika saya pernah ingin punya mobil mas, ya habis punya rumah punya mobil ya. Terus nambah istri ya. Kalau itu enggak, saya bukan di jalan itu mas Indra. Oh, katanya taruh. Gini ya, itu pun ketika saya tidak nyaman, saya tidak bisa melakukan itu. Tidak nyamannya ini karena saya tidak nyaman atau saya takut, saya tahu bedanya itu. Ya, itu kembali ke masing-masing. Misalnya Mas Hendra sendiri, kalau saya. oh, aku nyaman ini double, tapi wedi, ya akhirnya tarung juga nilainya. Masalah tadi mas saya, kita teruskan sedikit. Sengaja melayakkan diri. Mungkin kalau bahasa sekarang itu ada hukum tarik menarik itu loh mas ya. Ya itu saya kira bisa dieksplorasi sendiri. Kalau saya beri penguatan, pengenergian pada bentuk yang saya inginkan. Saya pasti menginginkan sehat. Energi itu saya salurkan pada diri saya dengan nafas juga mas. Sederhana aja kalau saya itu dengan nafas, sehingga ketika saya agak lemah, drop gitu, di samping ada air yang penuh energi, saya lebih menguatkan lagi dengan energi saya sendiri. Karena pusat energi itu ya pada diri kita. Dan itu bukan satu-satunya cara mas, ada cara lain dari beberapa teman itu yang menarik energi dari luar. Energi dari matahari, dari rembulan itu kita tarik, kita masukkan ke dalam diri. Itu pun sah-sah saja, tapi bukan tipe saya. Kalau saya mengeksplorasi energi dari dalam, akhirnya
ya seperti inilah keadaannya. Iya. Dan ketika saya tahu sendiri ternyata Mas Hendra juga ada kebangkitan spiritual finansial itu, ya ini saya kita balik kira-kira ya apa ceritanya Mas Hendra? Cerita apa Mas? Ya finansial yang sangat spiritual itu kan garasi rumahnya juga